Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara para sobat dan hanetolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education. Kali ini kita akan membahas kejadian berkaitan dengan perjamuan kudus atau Ekaristi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara para sobat dan hanetolan sekalian, beberapa tahun silam di daerah Tangerang, kami pernah satu kali pergi beribadah di sebuah gereja di mall. Kali itu kami datangnya cukup cepat dan belum ada orang, dan hanya ada 1-2 pengurus yang sudah tiba dan seorang anak muda. Anak muda ini seorang pria bersekolah di sebuah universitas. Dia datang juga pagi sekali. Kami bertemu di pintu masuk. Nah, di pintu masuk itu disediakan di sana meja, dan di atas meja disediakan roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus. Anggur perjamuan kudusnya dalam bentuk disposable. Nah, rotinya kepingan warna putih sebesar koin. Lalu kami sampai di sana, kami menemukan bahwa anak muda ini dia sedang mengambil satu kresek kecil, lalu memasukkan beberapa keping roti untuk Ekaristi dan juga beberapa cup kecil anggur perjamuan. Waktu melihat hal itu kami menjadi kaget. Saya dan istri lalu bertanya, "Loh, ini kenapa?" Ya, lalu dia menjawab, "Saya mengambil 1 roti 1 anggur untuk perjamuan hari ini di gereja. Lalu saya mengambil kresek 6 anggur, 6 roti. Saya akan bawa pulang, lalu di rumah saya sendiri di tempat kos hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saya akan perjamuan sendiri di kamar." Waduh, waktu kami mendengar hal itu, kaget juga. Kok ada hal-hal yang seperti ini? Ya, tidak pernah bertemu dengan kejadian yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, mestinya tidak dibenarkan mengadakan perjamuan kudus sedemikian rupa. Mestinya mengadakan perjamuan kudus di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Dan tidak ada peraturan bahwa bisa mengadakan perjamuan kudus sendiri di rumah, di kamar, atau dimanapun ketika seorang diri, maupun dalam beribadah sendiri, ketika berdoa sendiri, ketika membaca firman sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kira-kira itu sudah berlangsung 6-7 tahun yang lalu. Lalu 1-2 tahun terakhir ini, ketika mendengar seorang teman bercerita, saya kembali kaget. Ada kejadian yang hampir serupa terjadi. Seorang teman bekerja di sebuah hotel bagian IT. Lalu ada temannya juga yang bekerja di bagian IT itu. Dia bercerita bahwa di kantornya, yaitu di bagian perhotelan sana, suatu kali ada seorang teman orang Kristen. Dia pada hari kerja, pada jam kerja, dia datang biasa bekerja, lalu dia membawa roti dan anggur perjamuan dan dibagi-bagikan pada teman-teman sekantor yang beragama Kristen. Sebagian orang menjadi kaget ketika diberikan seperti itu, lalu bertanya, "Apa-apaan ini? Apa maksudnya?" Dia mengatakan, "Ini saya ambil dari gereja saya. Waktu hari Minggu kemarin kami perjamuan di gereja dan saya ambil banyak lebih, dan sekarang saya bagi-bagikan pada kalian supaya kalian bisa perjamuan kudus sendiri, baik di kantor, di rumah. Silakan. Pada hari Senin sampai hari Sabtu kalian bisa atur waktu perjamuan sendiri." Nah, teman saya pun menjadi kaget, lalu dengan sopan sekali dia mengatakan, "Saya tidak bisa, Bu. Tidak ada mengadakan perjamuan kudus yang demikian." Lalu dia mengembalikan anggur, juga mengembalikan rotinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata kejadian-kejadian serupa ini akhir-akhir ini mulai merebak di gereja tertentu. Oleh karena itu kita harus memahami benar konsep tentang Ekaristi atau konsep tentang perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya hendak membacakan satu bagian yang cukup penting berkaitan dengan perjamuan kudus, yaitu dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Kita bacakan secara cepat karena ini ayat yang penting untuk mendasari pemahaman kita tentang perjamuan kudus atau Ekaristi. 1 Korintus 11 mulai 23 sampai 32.
Sebab apa yang telah aku teruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan yang mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagian yang baru kita bacakan firman Tuhan tadi, 1 Korintus 11 ayat 23-32, itu merupakan penjelasan Rasul Paulus tentang pelaksanaan perjamuan kudus atau pelaksanaan Ekaristi. Dia mengatakan Tuhan sendiri yang menetapkan dan dia terima dari Tuhan, dan sekarang ia lanjutkan pada jemaat-jemaat. Jadi ketika jemaat berkumpul, jemaat beribadah bersama, dan mereka mengadakan Ekaristi atau perjamuan kudus, sebenarnya dengan makan roti, dengan minum anggur itu, mereka sedang memperingati Tuhan, mengenang Tuhan. Dan yang lebih penting adalah dengan melakukan itu, mereka memberitakan kematian Tuhan sampai nanti dia datang kedua kalinya. Jadi jemaat harus bersama-sama dan masing-masing terlebih dahulu memeriksa diri, dan ketika berkumpul beribadah bersama, maka mereka bersama-sama merayakan perjamuan Tuhan itu. Dan dengan melakukan demikian, orang akan tahu bahwa anak-anak Tuhan sedang berkumpul itu, sedang melakukan Ekaristi dan sedang melakukan perjamuan kudus. Sesungguhnya mereka sedang memberitakan kematian Yesus Kristus sampai dengan dia datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, makna ini menjadi penting sekali dan kita perlu tegaskan, kita perlu camkan bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman tadi, baik anak muda yang kuliah di sekolah tertentu itu, mengadakan perjamuan kudus sendiri tempat kos Senin sampai dengan Sabtu, itu tidak sepatutnya demikian. Begitu juga dengan seorang ibu-ibu mengambil banyak roti dan anggur, lalu membagikan pada sesama orang-orang Kristen di kantornya untuk mereka mengadakan perjamuan kudus sendiri pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat atau Sabtu. Itu pun tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita harus berhati-hati akan hal ini. Itu praktek yang keliru. Karena perjamuan kudus, karena Ekaristi, hendaklah dilakukan bersama-sama ketika jemaat sedang berkumpul beribadah. Kalau demikian halnya seperti anak muda itu atau seperti ibu-ibu itu, lama-lama perjamuan kudus atau Ekaristi akan kehilangan artinya, kehilangan maknanya, sudah sekedarnya saja, bahkan menjadi semacam hiburan psikologis bagi orang-orang tertentu. Dan lebih parah lagi kalau makin terus lakukan hal-hal seperti itu, dari roti dan anggur lama-lama bisa menjadi semacam klinik atau perdukunan. Tentu kita tidak menghendaki yang demikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, biarlah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Dan jangan lagi ada orang melakukan perjamuan kudus atau Ekaristi, melakukannya sendiri di rumah, di kos, di kantor atau tempat-tempat lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masalahnya adalah perjamuan kudus atau Ekaristi hendaklah dilakukan bersama-sama ketika jemaat dalam ibadah bersama, berkumpul bersama. Dan dengan makan roti dan minum anggur itu, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kedua kalinya. Camkanlah baik-baik pesan ini, camkanlah baik-baik makna yang berharga dari Ekaristi dan perjamuan kudus ini. Selamat malam, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah yang mendatang. Tuhan memberkati kita semua.